Mungkin yang pernah kerja di rumah sakit ini ruangan ICU menurut gua ruangan paling angker di rumah sakit. Nggak ada siapa-siapa, nggak ada pasien, nggak ada siapa-siapa. Gue sendiri kok kayak biasa. Dari itu dia ada suster masuk. Suster siapa bang? Gue dari tadi pagi sendirian sih. Itu barang-barang yang tadi di ruangan penyimpanan itu, yang baru kita bersihin, itu udah berantakan lagi, udah berserakan. Cerita katanya setiap dia ke ruangan si ini, nanyain ini keluarganya mana, kok ditelepon susah, dihubungin susah. Jadi si pasien ini cuma gini doang, giling-giling doang. Tahu berapa hari kemudian ternyata meninggal. Dia madep ke gua, udah melototin gua begini, bener-bener melotot enggak. Terus gua ngeliat suster Dewi yang di dalam ruangan, kayak nggak bisa ngapa-ngapain, kayak apa? Tangan gua tuh ditarik begini, gua langsung begini. Si susternya itu gini ngeliatin gua, mukanya nggak ada, itu cuma ada mulutnya doang, taring gitu. Wah, udah malam, gua pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri. Balik lagi sama gue Randi Mulya. Dan di Narasi Misteri kita akan menceritakan kisah-kisah pengalaman pribadi dari para narasumber yang datang ke sini. Nah, sepanjang video ini ada beberapa artwork dari sosok-sosok yang biasanya diceritakan dan dialami oleh para narasumber yang datang. Dan itu digambarkan langsung oleh tim dari Narasi Misteri. Kali ini gue udah kedatangan seorang narasumber spesial nih. Nah, kali ini dia mau menceritakan hal yang belum pernah diceritakan dimanapun dari salah satu narasumber spesial kita. Langsung aja kita sapa orangnya. Halo Bang Gilang. Halo. Sehat Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Nah, jadi kita kedatangan Bang Gilang dari Lonceng Misteri. Nah, Bang Gilang, Ya. kemarin kan gue denger cerita yang mau lo ceritain ini nih, dan ini kan belum pernah lo buka ke siapapun cerita yang kali ini ya. Iya. Nah, boleh kasih kisi-kisi nggak sih buat teman-teman di rumah nih, cara pengalaman yang lo alamin ini nih? Ya, jadi ini cerita pada saat tahun 2018 ya, gue kerja di sebuah rumah sakit swasta yang lumayan gede di Jakarta Timur. Jadi pada saat itu gue sedang mengerjakan suatu proyek lah di situ. Nah, pada saat itu beberapa bulan lah ya gue mengerjakan itu, sekitar 1-8 bulan. Nah, nggak banyak sih, ada beberapa pengalaman-pengalaman horor yang gue alamin dan teman-teman gue alamin juga di situ. Di rumah sakit tersebut. Lo di sana selama 6 bulan? 8 bulan. 8 bulan lah. Dan itu sepanjang lo melakukan kegiatan di sana itu selalu ada aja gangguan itu tuh? Iya, ada. Dan nanti bakal gue ceritakan lah yang emang lumayan buat gue wow gitu. Nah, buat temen-temen nih yang penasaran sama pengalamannya Bang Gilang di tempat dia bekerja ini nih, lo bisa pantengin terus video ini, jangan di skip, tonton sampai habis. Dan jangan lupa juga Bang Gilang ini channelnya Lonceng Misteri. Lo kunjungin di sana karena di sana ada cerita-cerita yang jauh lebih epic lagi. Yang ada cerita lu juga kan di situ? Nah, nanti juga ada cerita gua diceritain juga di tempatnya Bang Gilang. Jadi nanti lo juga kunjungin ke Lonceng Misteri, misterinya pakai Y. Yoi. Nah, buat kalian jangan lupa follow akun TikToknya Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, lo juga bisa banget ceritain di Narasi Misteri. Lo tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau email ke Narasi Misteri. Ada di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya dan komen sebanyak-banyaknya di bawah. Dan juga like biar kita bisa terus menceritakan pengalaman-pengalaman pribadi dari orang-orang yang ada di luar sana, di luar nalar tapi terjadi apa adanya. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin.
menghilang. Hmm. Bisa diceritain nggak sih awal mula lo bisa kerja di sana itu gimana tuh? Jadi kan waktu itu tahun 2018 ya berarti ya, belum lama lah, baru beberapa tahun yang lalu gue bekerja di salah satu rumah sakit yang lumayan gede lah rumah sakitnya di Jakarta Timur. Rumah sakitnya mungkin di sensor aja lah ya. Iya. Ya pokoknya kisi-kisinya rumah sakitnya ini di Jakarta Timur. Rumah sakitnya ini rumah sakit internasional. Dia itu punya beberapa cabang di luar negeri di Asia. Dan ada beberapa cabang juga yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Nah, kalau rumah sakit gede ini kan biasanya dia punya manajemen office atau head office untuk mengepalai rumah sakit yang tersebar itu kan. Ada satu lah head office-nya. Nah, head office ini ada di Jakarta. Gue ini sebagai karyawan manajemen office ini, manajemen office atau head office ini. Jadi gue bukan karyawan dari rumah sakitnya. Gue waktu itu karyawan dari manajemen office-nya langsung. Kebetulan waktu itu lagi ada project di Jakarta, di rumah sakit yang di Jakarta nih cabangnya. Nah, kebetulan rumah gue juga kan di Bekasi kan, jadi deket gitu kan. Dibentuklah pada waktu itu 4 orang nih, 2 cewek, 2 cowok. Ya, jadi waktu itu dibentuk 4 orang, kita mengerjakan suatu project di situ. Projectnya ini namanya Aset Opnam ya, kalau yang teman-teman bisa searching tuh di Google aset opnam itu apa? Ya kurang lebih seperti itu. Tapi aset opnamnya ini nggak kayak aset opnam biasa ya. Jadi aset opnamnya ini kayak mendata seluruh aset di rumah sakit tersebut. Seluruh loh ya. Jadi dari yang kecil sampai yang gede itu kita data semua. Ya ini menurut gua project yang bisa gue bilang project impossible. Karena kenapa? Ya oke lah kalau aset-aset yang gede, yang kelihatan gampang kita nyocokinnya kan. Ya misalnya kayak ada, di data kita ada 3 ambulan. Ambulan kan gede kelihatan. Tinggal kita lihat tuh, ada nggak bener ada 3 ambulan di situ? Oh ada bener. Ada 5 bangku nih di lobi. Kita lihat di lobi, ada nggak 5 bangku tunggu di situ ya kan? Ada nih 5 bangku. Tapi kan kalau yang aset-asetnya kecil kayak gitu susah. Ya kan? Termasuk barang yang jalan tuh? Iya, termasuk barang yang mobile. Nah itu susah, makanya kenapa gue sebut ini impossible ya karena itu. Susah banget. Sampai suntikan, nah obat, bener. Itu yang susah ya? Iya itu susah, kayak apa, rak-rak kan. Di data kita ada di ruangan A, ternyata ada di ruangan Z. Nah itu yang bikin susah. Makanya tadinya project ini tuh targetnya 6 bulan, molor sampai 8 bulan. Gitu. Singkat cerita, mulailah gue bekerja di situ kan ya, sama 4 orang temen gue ini. Ini namanya Erpan, Emi, sama Indri. Ini nama samaran lah ya. Nah, mungkin teman-teman gue yang pernah kerja bareng di rumah sakit sama gue tahu nih, yang bakal gue ceritain ini sekarang. Nah, waktu itu ada beberapa kejadian lah. Yang pertama ini, waktu itu kejadiannya, waktu itu gue lagi mengaset mendata di ruangan radiologi. Nah, tapi ruang radiologinya ini tuh nggak ada apa-apa, kita nggak ada apa-apa di situ. Jadi waktu itu kejadiannya gue waktu itu mau ke basement. Di basement ini ada ruangan office. Jadi di rumah sakit itu udah punya back office tersendiri gitu loh di bawahnya. Nah itu terletak di basement back office-nya. Jadi rumah sakit ini 4 lantai, lantai dasar 1, 2, 3, 5. Jadi nggak ada 4-nya, ada dari 3 langsung 5. Nah, back office ini tadi yang gue bilang di basement. Dan satu-satunya akses buat ke back office itu adalah lewat lift. Dan liftnya ini kita namain lift gedung baru. Karena waktu itu ada dibagi 2 gitu kan bangunannya, gedung lama dan gedung baru rumah sakitnya. Jadi rumah sakit ini sebenarnya rumah sakit tua. Bangunan lama? Terus kayak diakuisisi gitu loh, apa ganti nama gue nggak ngerti. Jadi yang kita tahu rumah sakit yang ini gitu. Rumah sakitnya baru, padahal itu sebenarnya udah lama bangunannya. Nah, kenapa ada gedung baru, gedung lama? Jadi kayak gitu sejarahnya sih singkatnya. Nah, akses buat ke basement ini itu lift gedung baru. Nah, waktu itu gue lagi mau ke ruangan lah, dari ruang radiologi mau ke ruangan gue di back office itu kan, mau ketemu manajer gue. Lewatlah salah satu-satunya akses di situ tuh. Nah, gue kira di waktu pertama kali gue ke rumah sakit itu, gue kira di back office ini tuh udah nggak ada lagi ruangan buat tindakan pasien. Gue kira nggak ada lagi ruangan tindakan pasien, ternyata masih ada. Ada satu ruangan namanya ruangan kemo di situ, ruangan kemoterapi. Itu turun lift di basement,
nengok ke kanan itu udah ruangan kemo. Udah kelihatan pintu ruangan kemo. Baru lurus tuh di pandangan kita itu udah lorong koridor, baru ruangan kerja. Nah, kebayang lah ya mungkin ya di situ. Waktu itu gue turun tuh dari lift turun, pas lift kebuka ting, itu ada suster ya, ada suster mau buka pintu gitu, tapi si susternya ini ngeliatin gue, jadi judes gitu loh. Nah, suster ruangan kemo ini kenal sama gue. Jadi ini singkat cerita aja, gue udah beberapa minggu lah ya di situ ya. Ada satu suster yang bertugas di ruangan kemo itu, namanya Suster Susan. Kita udah kenal karena emang sering bolak-balik kan dari mana ke back office. Nah, ini ada satu suster masuk ruangan kemo, tapi bukan Suster Susan. Mukanya pucet. Terus ngeliatin gue kayak sinis gitu. Ini siapa nih kata gue, ya gue mikir, oh suster baru kali ya, apa suster dari mana gitu, gue nggak ngerti. Mau ke ruangan kemo nih. Ya udahlah gue biarin, karena emang dia kan kayak ngeliatin gue nggak suka gitu kan, kayak judes gitu. Pas gue balik ke lift nih, mau balik lagi ke radiologi, masuk lift lah gue ya kan, baru mau nutup pintu, ruangan kemo kebuka nih, ceklak. Bang Gilang tunggu, ternyata si Suster Susan. Dia ngeliat gue, oh ya, pas udah lift mau nutup, gue tahan dong, nggak jadi. Terus Suster Susan masuk nih, gue tanya dong yang tadi, lagi ada pasien ya di situ ya? Ah, lagi ada pasien. Enggak, nggak ada siapa-siapa, katanya gitu. Nggak ada siapa-siapa, nggak ada pasien, nggak ada siapa-siapa, gue sendiri kok kayak biasa. Lah itu tadi ada suster masuk. Suster siapa bang? Gue dari tadi pagi sendirian di situ, dia bilang gitu. Nah awalnya nih, udah mulai aneh nih, ya kan? Oh, udah mulai aneh nih. Dalam hati gue gitu. Ya udahlah, gue nggak mikir macem-macem kan di situ, karena emang beberapa minggu nggak ada apa-apa. Baru itu tuh kejadian yang aneh pertama. Terus mulai nyata nih kejadian-kejadian aneh waktu gue lagi ngedata di ruangan hemodialisa namanya. Gue sama teman-teman gue di ruang hemodialisa. Ini udah lewat berapa minggu ya, jadi ruang radiologi itu udah clear lah. Kita nggak bakal balik lagi ke ruang radiologi karena udah selesai semua kan kita data. Ini lagi di ruang hemo nih, hemodialisa. Hemodialisa itu gue nggak tahu ya karena gue bukan orang medis. Tahu gue ini ruangan buat kayak cuci darah kayak gitulah. Di ruangan hemodialisa ini kita berempat kayak biasa, aset kan, data segala macem gitu. Hari pertama, hari kedua itu nggak ada apa-apa ya. Hari ketiga baru ada yang aneh nih. Jadi di ruangan hemodialisa ini bentuknya persegi panjang. Terus ada satu ruangan lagi, namanya ruangan penyimpanan di situ. Jadi kita tuh kan sambil ngaset sambil ngeberesin dong, biar enak ya kan, biar enak dilihat lah. Jadi suster atau dokter memakai kan juga enak. Waktu itu tuh gue lagi di ruang penyimpanan itu tuh yang kecil itu tuh. Kita tuh berempat lagi di situ. Emang kerjanya di situ, buka laptopnya di situ segala macem. Jadi kayak ada suara cetak, suara barang jatuh, ya kan. Ada tuh suara berapa kali. Apa tuh? Lihat. Terus gue ngecek lah, nggak ada apa-apa kata gue. Balik lagi gue. Coba lihat lagi katanya. Nggak ada apa-apa, ya udah lah, lanjut lagi kerja. Ada lagi suara tak barang jatuh, kayak apa sih, barang-barang jatuh apa barang senggol gitu loh, gue nggak ngerti ya waktu itu. Apa ya, tikus kali katanya. Masa tikus kata gue, ini kan rumah sakit dingin ya, itu ruangan penyimpanan dingin banget AC-nya dan bersih lah. Yang nggak masuk logika gue kalau ada tikus di situ. Ya bisa aja mungkin, tapi nggak masuk logika gue aja bisa ada tikus di situ. Gue periksa lagi, gue pastiin tuh bener-bener, gue cari di kolong-kolong, di sela-sela, nggak ada tikus, nggak ada apa-apaan, dan nggak ada barang yang gimana-gimana. Gue nggak tahu itu bunyi apa gitu loh. Udahlah, besokannya lagi, waktu itu gue lagi ngeberesin nih. Waktu itu gue lagi ngeberesin ruangan penyimpanan itu tuh sama si Erpan. Ngeberesin, selesai gue ngeberesin nih. Gue keluar duluan, si Erpan belakangan nih.
nutup pintu, ceklek. Baru gue mau jalan nih, gerubuk. Dari ruangan penyimpanan. Apaan tuh? Si Erpan panik gitu kan. Apaan tuh Lang? Panik gitu. Ya nggak tahu gue apaan. Coba lihat. Si Erpan ngebuka lah akhirnya kan. Lang. Pas gue lihat, itu barang-barang yang tadi di ruangan penyimpanan itu, yang baru kita bersihin, itu udah berantakan lagi, udah berserakan. Dan itu si Erpan kayak yang, ya Tuhan, sampai kayak gitu kan, sampai nyebut apalah dia. Kok bisa Lang ya? Ini baru kita beresin loh, sampai nunjuk-nunjuk gitu. Gue nggak tahu Pan. Ini sih, jadi pintu ruangan penyimpanan ini sejajar sama news station. Jadi waktu ada suara itu, si Emi sama Indri ini sampai nengok, wah apaan tuh, sampai kayak gitu kan. Bener-bener kencang banget suaranya, dan emang berserakan barang yang baru kita beresin. Terus si Erpan ya masih shock lah di situ, si Erpan kan. Ya gue juga kayak, anjir kok bisa gitu. Ya udahlah beresin lagi aja Pan, kata gue. Beresin. Ya udah beresin lagi. Woi, ini nggak bener nih ruangan Nemo. Kita udah mulai notice lah di situ. Akhirnya udah mulai cerita horor segala macem lah ya kan. Udah mulai cerita horor di situ tuh. Jadi yang tadinya kita nggak pernah ngomongin horor, jadi ngomongin horor mulu gara-gara ada kejadian itu lah. Oh, iya. Jadi yang lainnya menceritakan apa yang mereka alamin juga. Iya. Nggak, maksudnya pengalaman pribadi lah. Jadi kita omongin di situ yang harusnya yang nggak usah diomongin. Itulah yang kejadian awal di ruang hemo. Sampai suatu hari belum ada berapa lama, baru berapa hari besoknya gitu loh. Jadi waktu itu gue sampai malam nih kerja. Masih di ruangan hemo? Masih di ruangan hemo. Nah ini tuh gue inget banget waktu itu, kalau nggak salah gue inget banget ini hari Jumat. Jadi besoknya itu Sabtu itu biasa kita masuk setengah hari. Nah karena gue Sabtunya ada urusan, gue minta izin lah sama anak-anak ya kan, gue nggak bisa masuk. Jadi yang lain pada pulang, gue kerja sendirian buat ngelarin yang kerjaan hari Sabtu gitu loh. Jadi mereka pada masuk, besok setengah hari gue libur. Tapi gue sampai malam pada hari Jumat itu. Ya kerjalah gue sampai malam kan di situ kan. Sekitar jam 9 ya. Sekitar jam 9 gue lagi kerja kayak biasa di news station situ. Nah, news station itu kan ini persegi panjang. News station itu di tengah-tengah, benar-benar di tengah-tengah. Di kiri ruangan penyimpanan, di sampingnya news station benar-benar sejajar. Ini pintu masuk ke ruang hemo. Oh, aksesnya lewat situ. Aksesnya lewat situ. Waktu itu gue lagi kerja jam 9, ada yang ngebuka nih ruang hemo. Ceklek. Pak, udah malam, nggak pulang. Suster yang ngomong gitu. Kenapa gue tahu suster? Karena ekor mata gue ngeliat kan. Tapi gue lagi fokus ngetik waktu itu. Tapi ekor mata gue kelihatan baju suster. Karena baju suster di situ tuh emang berwarna gitu loh, khas lah. Jadi gue tahu itu suster. Bukan yang putih doang ya? Bukan, berwarna. Pak, udah malam nggak pulang, dia bilang gitu. Belum sus, bentar lagi paling gituin. Tutup lagi, cekrek. Terus selesai loh waktu itu gue kerja kan. Biasa nih, kalau gue selesai kerja, gue tuh absen di basement itu, di ruangan gue, di ruangan manajer gue di bawah yang di basement. Makanya kenapa gue bilang gue sering bolak-balik basement, ya karena gue absen pergi juga di situ di basement, absen pulang juga gue di basement. Waktu itu gue mau absen pulang kan, jadi ya udahlah, udah rapi semua kan. Gue ke basement, ketemu manajer gue segala macam, laporan. Manajer gue pun biasa sampai malam kan, setiap hari dia sampai malam pasti. Gue laporan segala macam, absen. Gue baru mau ke parkiran nih dari basement, ngudak-ngudak kunci motor di kantong. Pas gue ngudak kunci motor, kok ada kunci lagi. Ternyata kunci ruang hemo ke bawah sama gue. Nah, gue kan kayak nggak pernah ya biasanya.
yang keluar terakhir itu kalau nggak si Emi, si Indri. Ternyata mereka tuh biasanya kalau habis ngunci ruang hemo dibalikin ke suster. Jadi nggak boleh, ruang hemo itu nggak boleh dibawa pulang kuncinya sama kita. Harus dibalikin ke suster yang ada di lantai 5 karena ruang hemo ini ada di lantai 5 ya. Ke bawah sama gue, mau nggak mau gue harus balikin dong ke lantai 5 ya kan. Jalanlah gue dari basement tuh kan ke lantai 5. Jadi sistemnya kayak gini, kalau kita mau dari basement ke lantai 5, kita harus tuker lift. Karena di lantai 5 di gedung baru sama lantai 5 di gedung lama ini nggak nyatu. Jadi si basement ini ada di gedung baru, ruang hemo ini ada di lantai 5 gedung lama. Jadi kalau dari lantai 5 gedung baru itu nggak bisa nyambung ke lantai 5 gedung lama, harus tuker lift di lantai 3 atau nggak di lantai 2 atau nggak di lantai 1. Harus tuker liftnya di situ. Atau nggak di lantai dasar ya kan, tuker lift ya. Ya udahlah, ntar gue mau tuker lift di lantai 3, niat gue begitu. Masuk tuh gue ke lift kan, masih di basement nih. Baru buka lift, ting. Pas gue buka lift itu ada satu suster di pojokan lift ya. Susternya diem aja. Madep pojok. Jadi ngebelakangin gue, si susternya. Yang anehnya lagi, pas gue masuk lift itu, si susternya ini belum mencet lantai berapapun di situ. Biasanya kan kalau lu masuk lift, udah kepencet dong, ya, pasti ya kan? mencet, ya. Ya udah pasti mencet dong, ruang berapa dulu ya kan. Mau kemana nih? Mau ke lantai berapa? Maksudnya ruang lagi, sorry. Pas gue lihat kok ini belum mencet lantai berapa, ya gue tanya dong refleks, sus mau ke lantai berapa? Gituin. Diem, nggak jawab. Dia benar-benar madep ke sudut liftnya itu loh, madep ke sudut liftnya. Diem tuh dia, nggak jawab. Terus ya udahlah, dia diem ya gue diemin balik, ya kan. Gue mencet lah lantai 3, teng. Naik tuh lift, ke lantai 1. Ke lantai dasar dulu, ke lobby. Lantai dasar itu lobby. Jadi lobbynya itu ada 2. Di gedung baru ada lobby, di gedung lama ada lobby. Bayangannya gitu ya. Lantai dasar tuh lobby. Naik ke lobby, waktu itu ada beberapa orang nih masuk. Waktu itu ada sekitar 5 atau 4 orang lah ya masuk waktu itu. 6 apa gue nggak tahu jelas ya, lupa gue. Masuk tuh. Ya mereka mencet lah, tek sampai lantai 5 atau pencet. Ke lantai 1, naik tuh liftnya. Di lantai 1 ting, kebuka, berkurang 1 orang, kan? Ketutup lagi. Nah, gue ini ke distract sama si suster ini, tau gak lo? Jadi si susternya ini posisinya dari pojokan, di pojok sebelah kanan, gue di pojok sebelah kiri. Jadi gue ngelirik gini loh. Mundur karena orang masuk. Iya, karena mundur karena ada orang masuk kan. Kok ini suster diem aja, terus madep pojok gitu, ya aneh banget gak sih lu? Terus sampai lantai 2 berkurang lagi tuh orang. Nah, mau ke lantai 3 nih. Gue bener-bener ke distract sama nih suster. Kayaknya nih suster udah notice nih, kayak gue kok ngeliatin dia mulu. Dia kayak geser badan gitu loh. Jadi kayak dia bener-bener kayak sekarang ngebelakangin gue banget. Dia kayak nggak mau kelihatan lah mukanya. Ya kan. Pas gue lihat ke kiri gue, oh ternyata emang ini gue baru ngasih liftnya ini bisa ngaca. Jadi aluminium gitu loh. Aluminium lu bisa ngaca kan di situ. Walaupun nggak terlalu jelas. Ada pantulan. Ya ada pantulan. Gue lihat, wih aluminium. Pas gue lihat ke sebelah kanan ke arah suster itu, di aluminium ya. Kok nggak ada mukanya ya susternya? Maksud gue tuh kelihatan loh, harusnya kan batang hidung lah, walaupun nggak terlalu jelas kelihatan. Ini nggak ada, benar-benar prek rata gitu loh, kayak kulit doang di muka susternya ini, benar-benar kayak kulit doang. Gue situ, wah anjir beneran nih, bukan orang nih. Gue mau nanya yang pengunjung, maksudnya depan gue tuh nggak enak kan, karena gimana ya, kita tuh emang gue kan ngerjain aset segala macam, masuk ruangan ya kan. Emang kita dapat privilege buat ngerjain ini tuh masuk ruangan, tapi dengan catatan, adalah beberapa catatan, kita nggak boleh ganggu pasien, nggak boleh ganggu pengunjung,
sama nggak boleh ganggu jalannya operasional rumah sakit. Karena ketika gue mau nanya si pengunjung ini kan yang nggak enak, gue masih bawa name tag rumah sakit juga kan di situ. Ya gue agak nge-freeze lah di situ kan. Begonya gue nggak turun di lantai 3, jadi gue ngikut ke lantai 5 waktu itu. Saking nge-freeze-nya, gue ngikut orang turun, gue ikut turun, ya kan? Udah lah gue turun aja kan. Kayak gue nyadar, lantai 5 anjir kelebihan nih, kalau gue turun aja nih. Pas gue nyadar kayak, wah gila, ini kok bisa ada di situ gitu loh. Bisa ada di lift gitu, si suster ini. Gue waktu itu turun tuh, lewat tangga darurat ke lantai 3. Jadi lantai 5 adalah tangga darurat, gue turun ke lantai 3. Lo nggak mau naik lift lagi ya? Nggak mau lah, udah ada suster itu kan. Gue turun lewat tangga darurat tuh waktu itu. Sampai gue lantai 3, gue tuker lift. Naiklah gue ke lantai 5 kan. Di lantai 5 gedung lama tuh. Udah lah, gue kasih suster kuncinya. Di lantai 5 waktu itu posisi rame nih orang nih. Jadi di lantai 5 itu bayangkanlah ada ruang OR, ruang operasi, ruang hemo, ruang NICU sama ruang NICU sama ruang bersalin di situ lah, gue nggak ngerti kan. Kayak ruang buat bayi lah. Jadi rame nih, lobi lantai, bukan lobi ya, ruang tunggu lantai 5 nih rame, banyak orang. Banyak orang yang ada yang tidur, ada yang duduk-duduk aja di situ, banyak yang nunggu. Mungkin ke bayi kali ya, rada rame di situ. Ya gue mau balik dong ke lift. Gue buka. Itu ada suster yang tadi. Di lift gedung lama? Iya. Beda sama lift yang sebelumnya? Beda, pindah lift. Dengan posisi yang sama, madep sudut. Dan begonya gue tuh kayak buka lift kayak plak, main melengos masuk aja loh. Jadi gue udah terlanjur masuk. Gue mau keluar lagi. Kayak thanksin gitu kan, banyak orang. Ini orang apa sih kok udah masuk keluar lift lagi, kayak anjir. Pertimbangan gue rada-rada rumet waktu itu. Ini gue antara keluar lift apa enggak nih. Ya udahlah, bismillah aja kata gue. Gue cuma mau pulang gitu kan. Gue cuma mau pulang kerja. Gue mencet dong lantai dasar ground. Tek. Sama nih suster berduaan di lift. Dan si suster itu bener-bener posisinya sama semua, nggak ada yang beda sama yang di lift gedung baru tadi. Dan lagi ngapain dia tiba-tiba bisa ada di dalam lift ya kan? Itu lift pas turun, tau nggak lo? Berasa lama banget. Maksudnya tuh angka turun kan dari 5 turun ke 3, turun ke 2, itu lama banget pindahnya men. Jadi itu udah turun, lo tau kan kayak lift turun teng gitu kan. Tapi si angkanya ini nggak pindah-pindah, tau nggak lo? Si angkanya ini nggak pindah-pindah. Wah, anjir, lama banget nggak turun-turun deh. Akhirnya gue mencet lantai berapapun tuh, gue pencet semua. Tok. Nggak nyala. Si lampu ininya tuh nggak nyala, kok gue pencet. Nggak bisa dipencet? Nggak bisa dipencet. Terus ya udahlah, gue cuma bisa diem aja di situ kan. Dari lantai 5 ke lantai 3 aja tuh lama banget. Sampai momen dimana yang gue denger si susternya ngomong gini di samping gue. Pak, udah malam nggak pulang. Susternya ngomong gitu. Ya gue nggak ngejawab dong, karena gue tahu ini bukan orang. Ini bukan orang. Gue nggak ngejawab. Gue diemin tuh. Pas si susternya ngomong gitu, mulai tuh pindah tuh. Teng, ke lantai 3. Gue pencet-pencet lagi nih si liftnya. Nggak mau, tetap nggak mau. Cuma pencet 2, gue pencet 1, nggak mau. Pindah lantai 2. Teng. Pas dari lantai 2, lantai 1, teng. Terus si susternya nanya lagi. Pak, udah malam, nggak pulang. Kedua kali dia nanya. Gue diem. Gue ngeliat waktu itu masih ada di lantai 2 tuh, si ininya tuh. Pas teng ke G, pindah dari 1 ke G. Jadi si
gue nggak ngadep suster, gue ngadep depan nih. Jadi gue nggak mau ngadep dia, gue gini aja di pojokan depan. Kan persegi 4 kan, gue di pojokan depan ya, pojok kiri depan. Dia di pojok kiri belakang, pojok kanan belakang. Gue nggak mau sampai ngeliat dia kan. Pas dari 1 pindah ke G, gue ngelirik gini kan, ngelirik lampu lift. Terus tiba-tiba tangan gue ditarik gini, gue langsung begini. Si susternya itu gini ngeliatin gue. Mukanya nggak ada, itu cuma ada mulutnya doang, taring gitu. Wah, udah malam, gua pulang. Ditrak gitu. Terus kayak gua langsung lihat, wah, anjir, binatang lu udah keluar tuh sama gua tuh, gua udah teriak-teriak. Wah, anjir, gua sampai ngomong kayak gitu kan. Gila. Pas gua ngomong kayak gitu, tanglak lift kebuka. Lift buka, gua tarik ya kan. Pas gua keluar lift itu, kan itu lobby gedung baru kan, gedung lama. Terus keluar tuh kayak bener-bener kayak pindah alam tuh, kayak bek. Yang tadinya di lift itu senyap, nggak ada suara apapun, tau nggak lo, kayak nggak ada suara apapun, kayak kedap gitu. Langsung kayak rame, kayak ada orang gitu. Anjir. Terus pas gue liat ke lift, balik, nutup kan pintu lift, nggak ada apa-apa. Suster itu nggak ada? Dan itu lo keluarnya lari tuh? Lari gua. Terus orang-orang kayak ngeliatin gua kan. Ya karena gua keluar udah kayak orang bego. Kayak ngapain sih lari-larian gitu. Dengan muka panik ya? Iya. Anjir. Gila, yang barusan apaan? Dia, gua kayak ngalamin lagi yang kayak gini gitu loh. Setelah sekian lama gua nggak ngalamin, ya kan. Maksud gua, ya kayak kejadian-kejadian horor yang banyak gue alamin itu kan ketika gue waktu kuliah kan di Bangka itu kan. Gue belum ngalamin lagi nih kejadian-kejadian baru, paling cuman dikit-dikit minor lah. Ini gue baru ngalamin lagi kejadian se-ekstrim ini gitu loh, tahun 2018 itu kayak wah anjir. Jadi gue kayak shock pertama, terus kayak excited gitu. Anjir, gue ngalamin lagi nih. Gila. Bener apa enggak nih ya kan? Di situ tuh. Asli. Dan itu gue lihat tangan gue bener-bener nggak ada bekas apa-apaan. Biasanya ada kan ya bekas ya, kalau habis kayak gitu kan. Ada bekas kayak musik gitu kan. Jadi waktu kecil gue juga pernah ada gitu kan. Ini nggak ada bekas apa-apaan. Polos aja gitu dah. Gue sampai gini kayak anjir, gue ngalamin lagi loh kayak gini loh setelah sekian lama. Kayak excited gitu gue. Jadi setiap gue ngalamin kejadian horor tuh, guanya kayak adrenalinnya terpacu lagi. Udah lama lu nggak ngalamin dengan se-ekstrim itu. Karena maaf waktu itu tahun 2020 ya, waktu itu 2019 atau 2020. Gue tuh pernah update status di IG gue. Ini teman-teman kantor lama gue pasti tahu. Gue pernah update status waktu itu gue lagi di rumah sepupu gue nih. Jadi gue ngalamin suatu kejadian itu gue rekam, bener-bener gue rekam, ada lampu goyang-goyang gue rekam. 2020 tuh? Nggak tahu 2020 nggak tahu 2019 lupa. Jadi gue waktu itu lagi jaga rumah di rumah tante gue gitu kan. Rumah lagi kosong. Jadi ada lampu goyang-goyang tuh gue rekam. Dan itu bener-bener gue sempet ngerekam loh. Jadi gue kayak excited aja gitu orangnya kalau sekarang nemuin kejadian-kejadian kayak gitu. Dan nggak langsung panik ya, lo masih bisa kepikiran buat ngerekam itu ya? Panik dulu pertama, tapi langsung kayak, hai anjir ada beginian lagi, gue langsung kayak seneng aja gitu. Panik pertama, pasti panik, shock, bingung ya kan. Bingung lah, pertama kali tuh bingung kayak. Udah, gila, baru ngalamin lagi gue kejadian se-ekstrim itu kan. Terus udahlah, itu kan di ruang hemo, waktu itu kelar, udah selesai kan yang di ruang hemo ini. Gue waktu itu lagi ke ruang visio nih, ruang visio itu kayak buat otot-otot gitu ya, tulang atau apa sih tulang, kalau buat tulang-tulang. Iya. Soalnya gue inget masuk ruangan itu banyak kayak poster-poster atlet, banyak poster-poster kayak otot-otot gitu loh, tulang-tulangnya kan. Biasanya visio kan buat apa ya, kesalahan otot, kesalahan tulang, cedera gitu kan. Nah iya, itu di ruang visio tuh, waktu itu gue lagi ngaset di ruang visio. Tapi waktu itu ruang visio lagi lumayan rame, jadi yang ruang visio itu nggak pernah sepi, makanya gue agak susah ngaset di situ kan. Ruang visio lagi rame, waktu itu gue cuman bisa ngaset di ruang penyimpanannya nih.
Jadi ruang visio gede, ada 2 ruangan buat suster, buat perawat gitu, sama ruangan penyimpanan. Waktu itu gue di ruang penyimpanan ya. Gue ngaset sama Erpan di situ kan. Gue data segala macem ya kan, sama nggak nih sama yang di data gue ya kan. Terus gue nemuin suatu barang yang aneh di situ. Gue nemuin kayak manekin kayak gini nih, manekin. Bentuk orang tuh tau kan kayak yang di lab-lab IPA SMA tuh. Ya, tapi ini manekinnya aneh. Setengah doang tuh. Setengah badan doang setengah gitu. Muka, setengah setengah organ dalam. Ya. Nah, terus kayak ya aneh aja gitu gue lihat. Ini ngapain di ruang visio? Kok kayak di lab-lab IPA gitu ya. Terus pas gue deketin manekinnya, itu bau. Jadi impression pertama gue pas gue deketin manekin itu bau amis, bau apa sih? Aneh lah, bau busuk gitu loh, kayak amis busuk, nggak ngerti gue. Terus pas gue pegang, itu kayak bertekstur tau gak lo? Jadi lo kayak megang ini nih. Oh. Gue kira tuh kayak silikon gitu kan. Iya pokoknya modelannya gitu, kayak bertekstur. Ya biasanya kan plastik kalau gitu. Iya keras kan, tapi ini bertekstur. Kayak silikon lah, lu kalau itu silikon kan gitu kan. Gue nanya ke Erpan, Pan ini patung apa Pan ya? Gue gituin. Ya nggak tahu lah, punya visio kali. Gue cari di data gue nih. Karena data gue yang dipegang sama gue, sama Erpan, sama Emi, sama Indri itu sama semua. Gue cari nih, gue udah megang data rumah sakit. Gak ada manekin ini. Di ruang visio ini nggak ada. Sampai gue cari di ruangan sekitar visio, mungkin kan ketuker, ditaruh-taruh di mana ya kan. Nggak ada manekin ini. Ya udahlah, mungkin emang ketaruh aja kali, kata Erpan di situ ya kan. Masa bisa gitu sih Pan, kata gue. Aneh banget nih, punya siapa, kata gue. Ya mungkin punya si Bang ini kali, ada namanya Bang RD lah, sebut aja, kepala ruang visionya. Kebetulan kenal deket sama gue karena gue sering sebat bareng di Starling bawah ya kan. Ya udahlah, gue keluar lah sama Erpan, selesai nih gue, selesai ngaset di ruang penyimpanan itu, gue keluar lah ke ruangan perawat ya kan. Ada Bang RD di situ. Gue nanya, Bang, di ruangan penyimpanan lu ada manekin siapa ya? Manekin ruangan mana? Ini gue cari di visio harusnya ada, nggak ada, katanya gitu. Kata gue gitu kan. Terus dia bilang, manekin apaan lah? Nggak ada manekin di ruangan penyimpanan. Jadi gitu. Lah gue sama Erpan langsung kayak ngeliat-liatan kan. Tanya aja Erpan, gue gituin, ada lo di ruangan penyimpanan? Nggak ada lah, dia sampai bilang gitu kan. Gue sampai kayak debat-debat kecil gitu lah. Kita balik lah ke ruangan penyimpanan itu kan. Ke ruangan penyimpanannya di visio. Bertigaan. Pas buka ruangan penyimpanan dong, nggak ada. Manekin itu nggak ada. Itu kita nggak lama loh di ruangan suster. Masa ya tiba-tiba ada orang yang mindahin. Berani-berani masuk ruang penyimpanan. Selain orang rumah sakit kan nggak mungkin. Nggak ada manekin itu, nggak pernah ada di situ. Dan yang tadi lo pegang apa jadinya? Itu dia. Gue sama Erpan, Pan, yang tadi apaan ya? Nggak tahu lah, udah nggak tahu. Erpan sampai kayak gitu, nggak jelas lah anjir, sumpah. Kayak gue sama Erpan kayak apa ya, kayak bingung aja gitu, kayak linglung. Mana nggak ada, kata Bang Erdi kan, kata lu ada, tadi ada Bang. Ah lu ngaco lu, katanya gitu. Keluar lagi dia. Sempet ya lo pegang-pegang ya dengan bau anyirnya itu. Iya. Karena gue pikir boneka bener-bener manekin. Kan ada kan manekin yang emang bisa dipencet gitu kan, karet gitu kan, silikon. Kata anehnya baunya itu loh, kayak bau busuk, apa bau amis gitu. Dan emang logikanya harusnya nggak boleh ada barang itu di standar rumah sakit sebesar itu ya. Ya itu nggak ada. Ya udahlah, ruang visio selesai lah nih ya kan. Karena emang susah di situ, harus ngicil-ngicil, rapnya mulu pasien ya kan. Lanjut ke waktu itu ke ruangan ICU. Ini berapa lama lo pindah nih Bang? Dari ruangan ke ruangan? Kita mobile. Oh, tapi ya, kadang hitungan berapa hari doang ya? Iya, tapi kadang ada yang lama. Kayak waktu itu gue paling lama di ruang OR. Karena ruang OR itu banyak banget alatnya, ruang operasi. Oke. Itu alatnya banyak banget, kecil-kecil. Dari yang gede sama yang kecil-kecil banyak banget alat. Itu kita lama di situ. Benar-benar kebetulan lagi nggak ada yang operasi juga kan. Jadi bisa dipakai buat dihitung full. Ada yang operasi, tapi kan di ruang OR itu gede dan ada beberapa ruangan. Jadi paling operasi di ruangan itu. Yang sisanya bisa kita pakai. Gitu. Jadi lama waktu itu.
Di ruang visio bentar, cuman beberapa hari. Dan itu bolak-balik kita nggak ngepost di situ. Oke. Jadi kita ngepostnya waktu itu lagi di mana gitu, gue lupa. Terus selesailah ruang visio ini kan, kita ke ruang ICU. Soalnya waktu itu ruang ICU lagi sepi. Karena kita kebetulan kalau ada yang lagi sepi di mana nih, kita ke situ pasti. Oke. Nah, ruang ICU kan biasanya rame nih. Tapi waktu itu lagi sepi, ya jadi kita ke situlah. Nah, ruang ICU ini tuh menurut gue ya, yang mungkin yang pernah kerja di rumah sakit, ini ruang ICU menurut gua ruangan paling angker di rumah sakit menurut gua. Jadi bukan kamar jenazah, tapi ruangan ICU menurut gua ya. Nggak tahu kenapa. Yang gua rasain aja gitu. Apa karena banyak orang meninggalnya di sana? Karena itu kan kayak orang banyak yang meninggal di sana, kayak almarhum kakek gua, almarhum om gue di situ meninggal di ruang ICU. Kemarin temen deket gue meninggal di situ di ruang ICU. Rata-rata orang meninggal di ruang ICU. Kayak gue ngerasa kayak angker banget gitu ruang ICU itu. Jadi gue masuk ruangan kayak beda aja gitu. Kayak merinding ya kan. Soalnya gue masuk ruang jenazah nggak ada apa-apa, nggak ada yang gue rasain apa-apa, santai aja. Feelingnya juga nggak ada nggak ada yang aneh-aneh. Gue masuk ruang jenazah sendiri loh. Si sapam cuma di depan ruangan jenazahnya, bukain pintu, habis itu dia keluar. Gue di dalam. Dengan kondisi ada jenazah juga? Nggak ada. Nggak tahu, gue nggak buka ininya kan, nggak buka si apa tuh namanya? Oh, jadi ada lemarinya ya? Iya, ada lemari. Gue nggak buka lemari. Gue cuma lihat si nomor serinya doang, bener nggak? Nomor serinya ini yang alatnya. Jadi gue nggak buka-buka. Gue nggak tahu ada jenazahnya apa enggak. Gue nggak nanya juga sama sapam. Tapi gue rasain nggak ada apa-apa di kamar jenazah. Tapi ketika gue masuk ruang ICU, merinding banget. Dan pada waktu itu gue di ruang ICU itu letter L bentuknya. Letter L. Jadi di satu sisinya ada 3 bed. Di sisi panjangnya itu ada sekitar 8 bed. Waktu itu cuman yang di 8 bed ini nggak ada tuh kosong. Yang nggak ada pasien cuman yang di sisi satunya doang tuh. Karena nurse station-nya itu pas di tengah-tengahnya. Jadi mungkin biar dekat. Biar dekat sama yang 3 bed ini gitu loh. Berarti di sudut tuh nurse station-nya tuh ya? Nurse station-nya di sudut. Waktu itu gue lagi meriksa bed yang ada di ruang ICU. Nah, di ruang ICU itu kan L ya. Nah, tapi ada 2 bed yang dipisahin gitu loh. Jadi kayak ada satu ruangan yang disekat. Ruang isolasi namanya. Ruang isolasi itu mungkin kayak yang udah parah banget kali ya, kayak penyakit menular ada penyakit menular apa gimana. Jadi ditaruh di ruang isolasi itu. Pas gue lagi meriksa di ruang isolasi itu, gue sama Erpan lagi nih berdua. Gue sama Erpan berdua. Gue lagi ngaset segala macem. Si Erpan pertama yang kok bau ya, kata dia. Terus gue liat, pas gue liatin dia, gue mulai kayak nyari-nyari, bau apaan, Pan? Bau, coba lu cium deh. Pas gue nyari, iya, bau. Jadi kayak bau kembang taman gitu loh. Kayak bau orang kuburan gitu kan, bau bunga-bunga kuburan, bau kayak gitu. Kok bau Pan ya? Nggak tahu lah. Ya aneh banget. Jadi gue berdua nyium di situ kan. Keluar dari ruang isolasi itu selesai, gue nanya, Sus, kok bau ya? Bau di ruang isolasi, bau bunga gitu, bau kembang. Padahal gue sama Erpan gak pakai parfum cewek kan. Jadi kayak gitu kayak parfum cewek identik ya kan. Oh, kemarin baru ada yang meninggal, Pak. Baru kemarin banget di situ. Baru ada yang meninggal ternyata. Oh, relate ya kan. Udahlah. Terus pernah suatu hari di ruang ICU juga beberapa hari kemudian. Malam-malam nih waktu itu. Jadi gue kayak molor gitu kan. Pernah malam-malam gue sendiri ke ruang ICU. Nah, gue nih ada kayak ketinggalan gitu loh, ketinggalan ngedata, kelewat lah. Di bed nomor berapa gitu. Di bed nomor 6 waktu itu. Kalau nggak salah di bed nomor 6 atau di bed nomor 6 atau di bed nomor 7. Nah, waktu itu ada pasien nih. Jadi di yang 3-nya itu ada pasien, di yang panjangnya ada pasien, tapi yang di deket nurse station-nya aja. Jadi gua kan jadi 1 2 3 tuh ada pasien, sisa 4 5 6 7 8 tuh kosongnya kan. Gua waktu itu kalau nggak salah ngaset di bed 7. Nah, pas gua ngaset di bed 7,
kok ada pasien di bed 8. Ada pasien nih di bed 8. Gue mikir, kok ini ditaruhnya misah ya di pojokan gini satu. Harusnya kan ditaruhnya mepet dong, biar si suster deket dari nurse station kan, biar ergonomis lah hitungannya, biar kemana-mana deket dia. Kok ini ditaruhnya misah gini satu. Udah gitu yang aneh lagi nih bang, si mesinnya nggak nyala, si tit itu nggak nyala, dan nggak ada selang apapun yang tersambung, yang nempel di badannya. Jadi dia kayak tiduran aja biasa. Berarti di ICU itu pasti kalau ada pasien, mesin yang buat jantung atau apa itu yang biasanya bunyi, itu biasanya pasti nyala? Pasti nyala. Nggak Oke. mungkin nggak nyala. Nah itu pada saat itu nggak nyala. Tapi kan ya gue mikirnya waktu itu udah malam ya kan, ya udahlah gue cuman mau kerja aja kan di situ. Jadi gue kayak nggak mikir aneh-aneh, tapi ya kayak gue ke distract dikit aja gitu. Gue nyala, aneh banget sih, kok nggak nyala mesinnya. Soalnya ini bener-bener orang aja gitu, kayak kakek-kakek gitu. Kayak udah tua lah, nggak kakek-kakek lah, kayak udah tua aja gitu tiduran. Nggak ada yang aneh. Cuman ya udah, orang aja gitu tiduran. Terus gue selesai, gue nyamperin suster. Kayak mau bilang apa laporan lah, sus udah ya, pengen gue gituin kan. Pas gue nyamperin suster di nurse station, jadi sejajar loh si bed ini sama nurse station kelihatan ngelongok gini. Gue nyamperin suster, gue bilang sama susternya, sus itu lu ngapa naruh pasien di pojokan gitu di bed 8 kata gue. Ah, pasien apaan bang? Itu pasien itu. Pas gue balik ke belakang, nggak ada dong. Nggak ada bang. Nggak pernah ada pasien di situ. Mana sih bang? Lah, gue sampai kayak yang bingung. Oh udah nggak apa-apa. Sus, udah nggak apa-apa. Gue kayak udah aneh aja gitu. Wah gila. Lo nggak lanjutin lagi dengan pasien itu ke suster, nggak lo lanjutin lagi? Enggak, langsung kayak ya udahlah, gue tinggal. Kayak gue udah tahu lah itu kan. Maksudnya, oh ya udah. Ada yang aneh. Gue keluar lah, ruang ICU waktu itu. Nah itulah waktu itu di ruang ICU gue ngalamin itu. Terus ada lagi waktu itu di ruangan inpatient ya. Di ruangan inpatient itu ruangan pasien rawat inap. Oh, oke. Itu di lantai 3, gue inget banget. Nah ruang inpatient ini paling lama juga sih. Sama OR ini lama juga karena kamarnya banyak kan. Dan modelnya kita ya borong-borongan lah. Ya, maksudnya lagi ada kosong di kamar mana kita kerjain, lagi ada pasien yang nggak boleh dikerjain. Waktu itu kebetulan di inpatient di gedung lama nih ada yang kosong nih di sayap kanannya nih, maksudnya di pojokannya gitu, di bagian gedung pojoknya itu ada yang kosong. Ada beberapa kamar yang kosong. Nah ngepost lah gue sama anak-anak di suatu kamar itu kan, di satu kamar dikasih ruangan buat gue sama anak-anak kerja di situ. Jadi biar deket kemana-mana. Karena kan di inpatient itu nggak cuma ruang rawat inap, ada ruang suster juga, ada ruang penyimpanan kan. Jadi kita biar enak datanya, kita dikasih kamar di situ biar deket. Dan itu gue habis dari ini sore-sore apa ya, sore-sore apa malam gitu, sore-sore lo nggak salah. Gue habis dari Sebat, dari Starling bawah, mau balik ke ruangan, nyamperin teman-teman gue. Terus pas gue masuk ruangan, jadi ini lift kebuka ting, gue langsung belok kanan, itu langsung pintu ruangan gue. Pas gue belok kanan gini, mau masuk, gue liat kayak kakek-kakek gitu, kayak bawa infusan gitu, gue nggak ngerti, kayak crack jalan ke arah pojok yang kamar-kamar di pojok itu. Jadi soalnya abis di pojok itu nggak ada jalan mau kemana-mana lagi loh. Situ udah buntu. Ada tangga darurat, maksudnya naik tangga darurat kayaknya. So gue ini pasien kok nggak ada yang jagain ya? Pasiennya nggak ada yang jagain. Maksud gue biasanya kan kalau kemana-mana lontang-lantung ada suster atau ada keluarganya lah nemenin mau jalan kemana. Udahlah kata gue juga malas bersinggungan sama pasien kan. Jalan sendirian dia? Iya jalan sendirian. Bawa infus. Tiang infusnya sendiri? Sama megang ini, apa yang di pinggir koridor tuh, kalau di rumah sakit ada buat pegangan. Oh kan? iya? Iya sambil megang itu. Kayak jalan, track gitu. Terus ya udahlah gue masuk ruangan. Gue nanya sama si Emi, nih itu di ruangan lagi samping ruangan kita ada
pasien ya, rame ya lagi ada pasiennya. Jadi ngeliat kakek-kakek anjir jalan, gue gituin kan, gue ada apa-apa bilang juga kan ke mereka, kakek-kakek mana lang? Orang di kanan kita, di ruangan kanan kita itu nggak ada apa-apaan lagi, kosong. Mereka tuh jadi si Emi sama Indri ini baru ngaset di ruangan-ruangan yang samping ruangan gue itu nggak ada, kosong, nggak ada pasien. Terus ngapain kakek-kakek tadi jalan gitu kan? Aneh, ya bener-bener aneh. Terus waktu itu, ini gue malam tahun baru, gue inget banget. Waktu itu gue pernah ngepost juga di Instagram gue sama temen gue nih, masih ada di Instagram gue, historinya masih ada lah kalau mau dilihat lagi. Jadi malam tahun baru, besoknya nih gue masih masuk karena banyak yang cuti kan karyawan di situ. Jadi gue sama teman-teman gue jadwal masuk, tapi gue nggak bisa masuk. Kayak biasa kalau gue lagi ada halangan, gue babat nih sampai malam. Jadi besok gue bisa libur, gue babat lah sampai malam kan. Tapi ada yang nemenin waktu itu, ada temen gue, si Firman sama Fahri kalau nggak salah. Tapi beda bagian sama gue, yang satu marketing, yang satu IT. Oh, orang office juga? Orang office. Kita sering sebat ke bawah. Nah mereka berdua ini nemenin lah sampai malam ya kan. Akhirnya sampai jam berapa gitu, si Fahri balik, sisa si Firman. Firman masih ada kerjaan nih. Lu belum kelar? Belum, lu belum? Gue nanya sama Firman, belum? Kayaknya nginep dari kita. Ya, nginep lah akhirnya kita berdua di situ kan. Singkat cerita nginep lah kita berdua. Nginep di situ. Terus ya gimana ya waktu itu? Kayak biasa aja kita. Kayak tidur dan matiin lampu segala macem. Jadi di ruangan gue itu, di ruangan tempat gue kerja, di kamar pasiennya ada 2 bed. Jadi kamar yang 2 bed gitu. Kamar kasurnya cuma 2, ada 1 WC, ya kan, di dekat pintunya. Gue tidur yang di samping jendela nih. Oke. Si Firman tidur yang di samping kiri, yang dekat WC. Tidur lah, matiin lampu, gelap nih ruangan ya kan. Karena emang kita tidur mau gelap-gelapan waktu itu. Udah mulai tidur, tapi tuh gue kayak yang masih tidur ayam gitu loh ya kan. Kayak masih tidur ayam. Kayak gue dengar suara ada yang buka pintu nih. Ceklak. Ada yang buka pintu. Terus gue madep si Firman nih tidur, gue madep Firman. Gue lihat masih ada Firman, tapi gue kayak masih setengah tidur gitu loh. Kan otomatis kalau gue madep Firman berarti gue madep yang WC sama pintu masuk dong, ya kan. Gue lihat ada yang ngedorong troli gitu, troli buat makanan tuh loh, duk gitu. Ada ngedorong troli. Terus pas gue lihat samar-samar nih, gelap kan, samar-samar. Itu baju suster. Suster itu keluar lagi ya kan. Narik nih trolinya. Tek. Pas suster itu narik trolinya, sampai pintu nih gue lihat kan. Karena gue masih tidur gini ngeliat. Tapi gue nggak bisa bangun, nggak bisa ngapa-ngapain tuh nggak sih lo? Kayak rep-rep tapi gue bener rep. Gue nggak ngerti apa namanya kan. Kayak masih sadar tapi kayak males banget tuh lo, mager, kayak biarin gitu tau nggak lo. Gue kebangun gara-gara plek pintu, ceklek, nutup. Gue bangun. Gue ngeliat Firman, udah tidur pules. Setelah suster itu keluar ya kan, gue kayak udahlah lanjut tidur lagi tuh gue. Gue lanjut tidur lagi. Gue kebangun nih. Si Firman ini tidurnya rese banget, kayak berisik tau gak lo. Kayak gitu. Ngorok. Ih kayak ngorok tapi bukan ke ngorok ya, kayak orang sesak napas tau gak lo. Gue begini, woi man berisik lu, tidur lu. Kayak gue gituin kan, masih gitu. Yaudah lu gue cuekin kan segala macam. Kebangun lagi gue. Kayak gue beberapa kali kebangun tuh keganggu dah sama suara tidur dia ini loh. Kayak aneh banget. Anjir lah kata gue, nggak bisa tidur nih gue. Gue kayak kebangun yang terakhir tuh gue udah malas banget tuh. Karena dia tidurnya bener-bener berisik banget ya kan. Kayak kira gue bangun, gue ngecek HP lah ya kan. Karena ini kasur 2, tengah-tengah ada kayak rak kayak gini. Kayak biasa kan rak buat naro. Gue ambil HP gue di situ karena gue naruh HP di situ kan.
Gue ambil HP gue. Kita kan habis bangun tidur kan mata kayak gimana sih? Iya, Kayak sepet lah. sepet lah ya. Kayak apalagi kalau kebangun tengah malam gitu kan. Gue liat HP, gue liat Firman. Ini orang masih tidur anjir. Apa gue bangunin aja ya? Gimana ya? Gue liat HP, kok ada chat nih? Gue liat Firman yang ngechat. Lang, sorry, gue balik. Nyokap gue mendadak nyuruh balik begini-begini. Pokoknya dia ada suatu urusan urgent, dia mau balik. Jadi waktu itu gue baca, pokoknya dia tuh balik saat itu. Terus pas gue giniin lagi, gue tegesin gini. Itu nggak ada Firmannya. Padahal pas gue baru bangun itu bener-bener gue ngeliat ada depan gue. Dia lagi tidur. Terus, wah anjir, gila nih. Terus, ya udahlah. Pada saat itu, wah udah nggak beres nih anjir. Dari tadi gue tidur sama siapa? Mendadak hilang, Firman yang nggak ada depan mata lu. Nggak ada. Dan itu pun gue nggak tahu ya dari tadi itu gue ngeliat Firman apa bukan, karena kan gelap, ya kan? Gue cuma ngeliat pala ngadep sono, ngadep tembok sebelah sono, terus ditutupin selimut kan, gue nggak tahu itu Firman apa bukan. Ya setahu gue Firman, karena kan dia tidur sama gue gitu loh. Dari awal dia tidur sama gue di situ, gue taunya. Ya udahlah, gue udah ngerasa nggak beres kan, udahlah cukup lah buat malam ini kata gue. Gue niat mau balik nih. Gila gue dari tadi tidur sama siapa ya kan. Gue beres-beres barang segala macem. Gue pakai sepatu ya kan. Pas gue mau keluar ruangan, itu di belakang gue tiba-tiba ceklat. Pintu WC belakang gue kebuka. Terus gue diem kan, gue agak kayak sepersekian detik gue nge-freeze gitu. Ada krek, 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 suara tiang infus. Gue hafal banget suaranya. Kok ada suara tiang infus ya? Pas gue liat gini ke belakang, itu kakek-kakek yang tadi gue lihat, yang waktu itu gue lihat ada teman sama teman gue. Itu dia keluar dari WC, bener-bener jalan tuh lo. Krek, 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 ke arah kasur yang ditidurin Firman. Terus kayak, wah anjir, gue kayak malingin badan gitu kan, kayak malingin muka gue ke pintu lagi. Ya gue bener-bener kayak, anjir ini beneran gak sih? Gila, gue making gitu. Terus dia krek, dek, kayak duduk di kasur tuh kayak ditidurin kasurnya kan, bunyi kan. Bener-bener bunyi kasurnya. Wah anjir gak bener nih, udah bener gue balik situ. Gue keluar ya kan, gue kunci. Gue mau balikin nih, gue mau balikin kuncinya ke suster. Pada malam itu yang dijaga di ruangan inpatient itu Suster Dewi, gue ingat. Gue lari lah ke news station ya kan. Gue kayak, sus, ini sus, kuncinya. Kata gue mau balik aja deh, kata gue. Tapi si Suster Dewi ini diem aja gitu, kayak nggak ada ekspresi. Woi sus, lu ngapa sih ngacangin gue? Gue gituin kan, diem aja dia. Sus, lu ngapa sih? Kayak aneh, dia kayak diemin gue, bener-bener kayak diemin gue. Ini masih dengan situasi lo panik dari ruangan tadi ya? Iya, terus kayak ya udahlah, gue mau naruh aja gitu ke ruangan penyimpanan karena gue tahu kan ruangan naruh kunci di mana, karena kan emang aset gue yang ngurusin kan segala macem. Gue mau ke ruangan yang jadi di belakang ruang news station ini ada ruangan penyimpanan. Gue mau ke ruangan penyimpanan itu. Begitu gue di depan ruang penyimpanan, pintu ruangan penyimpanan ini pintu kaca kayak gitu, ada kacanya jadi bisa ngeliat ke dalam. Begitu gue sampai depan pintu ruangan penyimpanan, Suster Dewi yang gue lihat di news station itu ada di dalam. Terus si Suster Dewi yang di dalam gini ngeliatin gue, kenapa lang gitu. Terus pas gue nengok ke kanan, refleks dong gue ya kan, gue nengok ke kanan, itu Suster Dewi yang di depan tadi, yang di news station. Dia udah madep ke gue, udah melototin gue begini, bener-bener melotot dong. Terus gue ngeliat Suster Dewi yang di dalam ruangan, kayak nggak bisa ngapa-ngapain, kayak gue inget banget di situ. Gue momen ini gue inget banget, jadi gue kayak bener-bener ngebeku tuh lu. Kaki lu tuh kayak dipaku tuh sama orang, kayak lu nggak bisa kemana-mana. Tuh kayak gue mau ngomong apa nggak bisa. Si Suster Dewi yang di dalam sampai nanyain, lu kenapa sih kayak gitu? Gue sampai kayak gitu, gue tuh mau ngasih tahu
ada lu juga di sini, di kanan gue ada lu, gue mau ngasih tahu. Terus ada berapa detik lepas tuh akhirnya tuh, berat lepas, gue masuk ruangan penyimpanan di situ, gue langsung kayak, wah gila Sus, lu kenapa sih? Wah gila Sus, kata gue, gila. Gue di situ udah kayak, malam itu parah sih, malam tahun baru paling gila. Itu tahun baru, inget banget gue tahun baru itu. Dan ya karena lo ngejar kerjaan itu ya, bela-belain ngejar-ngejarin. Biar besoknya gue bisa libur, gitu. Nah terus si Suster Dewi setelah ngeliat lo itu gimana? Ya gue akhirnya nunggu dulu beberapa saat sampai gue tenang dulu ya kan. Baru gue cerita ke Suster Dewi. Gue ceritain dari awal yang gue di inpatient ini, yang gue ngeliat kayak kakek lah, ya kan. Sampai yang terakhir itu. Yang gue liat Suster Dewi ada 2. Yang pas kakek-kakek itu, ya ternyata si Suster Dewi udah tahu ceritanya. Jadi waktu itu ada pasien. Ada pasien udah agak tua gitu. Udah separuh baya lah. Terus dia meninggal di situ. Dan meninggal ini aneh, kayak tiba-tiba gitu loh. Jadi sakitnya itu biasa aja, kayak sakit biasa. Nah yang bikin aneh, ini tuh kayak keluarganya itu kayak nggak peduli gitu loh sama dia. Jadi nengokin dia aja tuh kayak cuma beberapa kali, bisa ditinggal, beberapa kali bisa ditinggal. Jadi dia kemana-mana, jadi dia sendiri tuh di ruangan itu. Si Suster Dewi tuh waktu itu cerita katanya setiap dia ke ruangan si ini, nanyain ini keluarganya mana, kok ditelepon susah, dihubungin susah. Jadi si pasien ini cuma gini doang, geleng-geleng doang. Tahu berapa hari kemudian ternyata meninggal. Si kakek ini meninggal. Dan meninggal tiba-tiba banget gitu. Nggak ada kondisi drop atau apa itu? Nggak ada. Tiba-tiba meninggal di ruangan itu. Cepet banget waktu itu. Dan itulah kakek-kakek yang datengin lu di ruangan itu, menginap. Dan emang katanya udah banyak yang ngeliat yang kerja di situ. Berarti banyak orang yang digangguin sama sosok si kakek-kakek ini. Bener. Terus si suster ini, Suster Dewi, oh itu mah si ini, dia nyebut si A. Dia emang sering nyerupain, nggak cuman kita tuh kayak sering liatin, kita tuh kayak sering direbetin sama dia nih. Jadi si Suster Dewi cerita, mereka ini yang di inpatient udah sering direbetin sama yang sosok nyerupain ini. Karena sosok ini diduga katanya sosoknya yang ada waktu itu suster. Jadi dia ini orang rantau. Kecelakaan waktu pulang kerja. Jadi balik dari rumah sakit kecelakaan, masih pakai baju suster. Masih pakai seragam rumah sakit itu? Seragam rumah sakit. Cuman dilapisin jaket doang lah gitu. Dia balik kecelakaan. Ada. Jadi si ini tuh udah lama si sosok suster ini. Jadi itu dia emang sering nyerupain lah katanya gitu. Jadi kita tuh sering kecot aja gitu sama nih hantu gitu. Dan itu udah sering banget dialamin sama orang-orang yang kerja di sana sih. Iya, sama suster-suster, bahkan sama dokter pun gitu katanya. Jadi entah si dokter, suster ambilin ini ya gini-gini, ntar dia cuma ngangguk. Pas ditanya lagi, sus yang tadi mana? Loh enggak, dokter nggak nyuruh saya. Ya, sering kejadian kayak gitu loh, sering ribet. Jadi dia tuh nggak cuman nyerupain Suster Dewi aja, bisa nyerupain yang lain. Gitu. Dan itu gue inget banget tatapan sampai sekarang ya, itu bener-bener gila, melotot, tau nggak lo? Bener-bener melototin gue. Dan itu yang bikin lo nggak bisa ngapa-ngapain tuh? Iya, kayak gue tuh sebenarnya yang bikin gue kaget pas gue ngeliat di dalam ruangan itu. Jadi pas gue kaget di situ, dia ngelototin gue liatin, lah ada 2. Jadi gue kayak baru relate gitu loh. Pas gue relate tuh kayak, wah nggak bisa ngapa-ngapain, langsung gue ngomongnya nggak bisa. Gila, gimana ngebayangin nih gue ada di posisi lo ya? Aneh sih. Ya itulah sedikit pengalaman gue di rumah sakit, itulah pengalaman horor ya. Dan selesai sampai 8 bulan masa dinas lo tuh di sana. Sampai semua kerjaan lo beres tuh selesai di sana. Iya. 8 bulan itu udah habis kontrak project kan, ya udah kita nggak di situ lagi.
Tapi jadi pengalaman yang ngebekas banget ya buat lo ya. Bener. Itu gila sih. Dan ya kenapa gua nggak ceritain ini dimanapun, alasannya karena emang ini kan kejadian banyak yang gue alamin sendiri. Sebagian besar gue yang ngalamin sendiri. Walaupun ada Ervan saksinya dan dia ngalamin hal aneh juga ya. Ya tapi gue agak ngefilter buat diri gue sendiri gitu loh, buat cerita ke yang lain. Karena gue tuh kalau mau nyeritain pengalaman gue tuh gue pilih-pilih dulu gitu nih, mau yang gue ceritain yang mana. Kalau sekiranya ini pengalaman yang gue alamin ini gue yang ngalamin sendiri, gue agak takut nyeritain ke orang, takut dibilang halu lah, bohong lah atau apa. Tapi kan kalau cerita kayak yang udah kan, cerita yang udah pernah gue ceritain itu kan kebanyakan emang yang ngalamin rame kan, ramean. Jadi gue nggak takut gue dibilang bohong, emang ada buktinya. Yeah. Nah, lu mau ngapain bilang gue bohong? Ada buktinya, teman-teman gue Noel, tanya teman-teman gue gitu. Yeah. Kalau yang ini kan gue agak takut karena emang sebagian besar banyak yang gue ngalamin sendiri gitu. Walaupun Ervan sempet ngalamin juga ya. Benar, tapi kan sebagian besar gue ngalamin sendiri, jadi gue agak takut gitu loh. Kalau buat, ya sebenarnya nggak ada ngaruhnya sih lo mau percaya apa enggak ya kan. Yang penting gue berbagi aja gitu. Nih, apa teman-teman juga pernah ada yang ngalamin, entah lo yang di rumah sakit, entah kerja, entah kunjungan, pengalaman-pengalaman aneh kayak yang dialamin sama Bang Gilang, lo bisa banget nih lo tulis di kolom komentar pengalaman aneh apa yang pernah lo alamin di rumah sakit. Karena emang banyak banget orang yang ngalamin hal-hal aneh terjadi di rumah sakit. Tapi ya banyak juga yang nggak mau cerita. Banyak juga yang nggak mau cerita, betul. Karena entah mau diceritain apakah orang percaya atau enggak, itu salah satu halnya ya. Tapi sebenarnya lo mau percaya apa enggak terserah lu sih. Soalnya kan ya gimana, channel horor juga ya gue ngebangun lonceng misteri pun ya nggak ada maksud buat yang bikin orang dari yang nggak percaya biar jadi percaya. Nggak ada maksud gue ke situ. Gue ngebangun lonceng misteri pure karena emang pengen aja gitu, kayak nggak berbagi pengalaman, sharing sama orang-orang, sama penonton-penonton yang juga pernah ngalaminnya atau mungkin orang-orang terdekatnya ngalaminnya gitu. Jadi pure buat sharing aja, sharing pengalaman. Atau ya kayak di narasi misteri ini pun beberapa narasumber bilang, gue mau cerita ini, cuman gue takut orang-orang nggak percaya sama apa yang gue alamin. Padahal kalau gue udah capek ceritain, terus orang nggak percaya, malah gue dihina atau apa gitu. Nah, jadi ada lahan untuk mereka bercerita jadinya, pengalaman apa yang tadinya nggak bisa dikeluarin gitu, Bang. Sebenarnya lebih ke ya udah lu itu tingkatan lu sampai mana, ya lu terganggu sama omongan netizen gitu, omongan orang. Kalau gue sih memilih buat nggak keganggu lah sekarang. Kalau dulu sempet lah keganggu kayak anjir ini tuh cerita beneran lo bang, kayak gue sampai kayak gregetan gitu kan lihat komennya. Kayak ada walaupun banyak yang bilang sedih lah apa, tapi ada juga yang bilang kan bohong lu gini. Maksud gue, lu kalau emang mau bohong dari cerita-cerita gue, ayo lu ikut sama gue gitu. Tapi lu yang biayain tiketnya kalau emang lu mau pembuktian gitu. Lu yang biayain tiketnya ke sono gitu, lu kita ke tempatnya langsung gitu. Dan yang lo alamin bareng sama Ervan juga nih, yang barang sudah lo rapikan, udah lo hitung, udah lo data semuanya berantakan. Nah, lo sama Ervan nggak nyari tahu tentang apa yang terjadi di sana. Lo beresin lagi aja. Nggak tahu, karena itu kan kayak ini ya, ruang hemodialisis mungkin ruangan buat cuci darah apa-apa ya wajar lah dari situ, karena itu kan berhubungan sama darah gitu loh. Kayak gue, iya juga gitu. Gue mikir sekarang kan. Ada hubungannya juga sama hal-hal yang gitu, karena di sana bau kali ya, bau darah dan lain-lain. Bau darah kali ya, walaupun nggak ada yang kita nggak nyium, tapi kan buat mereka wangi aja gitu kali. Ya, ekstrim sih sampai barang berantakan begitu. Dan ya cuman bisa heran berduaan ya. Heran berduaan aja. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh yang banyak orang mau cerita pengalamannya tapi nggak bisa cerita gitu. Nah, buat kalian yang suka sama cerita apa yang dialamin sama Bang Gilang, lo bisa like dan share sebanyak-banyaknya video ini. Dan ada juga cerita yang nanti akan gue ceritain di channelnya Bang Gilang di Lonceng Misteri. Misterinya pakai Y ya Bang? Bener, pakai Y. Lonceng Misteri, misterinya pakai Y.
lo bisa kunjungin channelnya Lonceng Misteri di sana. Karena ada cerita gue juga yang gak pernah gue ceritain di tempat manapun. Nah, jangan lupa subscribe juga. Oh ya, IG-nya apa bang? Lonceng Misteri sama juga? At Lonceng Misteri sama. Oh, sama juga. Dah, gitu aja. Bang Gilang, makasih banyak udah mau mampir nih. Sama-sama. Di Narasi Misteri. Yoi, kan deket ini, mau deket ya kan. Kalau jauh mah mager gua. Mager jalannya. Mau deket kan nggak apa-apa lah. Dan jangan lupa nanti mampir ke Lonceng Misteri buat lihat video gue dan cerita apa yang gue ceritain di sana. Thank you juga nih udah ngundang nih ke sini. Nih studionya epic banget. Kayak studio film anjir. Dengan banyak kejadian juga di sini sebenarnya sih. Oh, ini horor juga ya di sini ya. Ini studionya udah kayak studio film loh, udah kayak studio TV, udah kayak studio TV. Gila, gokil sih. Thank you ya bang. Ya, sama-sama. Dan buat kalian yang punya cerita-cerita pengalaman pribadi, lo bisa ceritain ke Narasi Misteri. Lo tinggal DM IG-nya Narasi Misteri atau email ke Narasi Misteri seperti yang ada di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa follow akun TikToknya Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Ya udah kalau gitu kita pamit, gua pamit, Bang Gilang juga pamit. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin.